Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini yang akan dibahas yaitu farmakologi anti jamur. Jamur itu memiliki peranan dan fungsi bagi kehidupan kita. Ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan. Untuk yang menguntungkan yaitu berfungsi sebagai pengurai. Kemudian ada beberapa jamur yang dapat kita konsumsi. Dan juga ada jamur yang dapat menghasilkan obat-obatan dan yang terakhir dapat meningkatkan kesuburan tanaman. Namun ada juga jamur yang merugikan bagi kehidupan kita. Yang pertama, dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Yang kedua, dapat juga menyebabkan kerusakan pada tanaman. Salah satu peran yang merugikan oleh jamur yaitu dapat menyebabkan penyakit pada kehidupan kita. Nah, untuk itu ada obat yang dapat mengatasi penyakit yang disebabkan oleh jamur, disebut dengan antifungi atau antifungal. Itu dapat mengatasi penyakit yang disebabkan oleh jamur. Infeksi yang disebabkan oleh jamur itu disebut dengan istilah mikosis. Nah, secara umum itu dibedakan menjadi infeksi jamur sistemik dan juga infeksi jamur superficial, baik dermatofit dan mukokutan. Untuk infeksi yang sistemik ini mempengaruhi organ internal yang ada di dalam tubuh kita, misalnya paru-paru, darah, jantung, otak, ginjal, dan hati. Dan ini biasanya mudah terjadi pada pasien yang mengalami imunodefisiensi, yaitu mengalami penurunan sistem imun. Dan ini juga sangat berbahaya karena dapat meningkatkan angka mortalitas atau kematian. Sedangkan infeksi superficial ini hanya mempengaruhi kulit, kuku, dan juga rambut. Untuk anti jamur yang dapat digunakan untuk infeksi sistemik diantaranya yaitu amphotericin B, flucytosine grup azol, ketoconazol, fluconazol, dan itraconazol, dan yang terakhir kalium iodida. Sedangkan anti jamur yang dapat digunakan untuk infeksi topikal diantaranya yaitu griseofulvin, imidazol, tolnaftat, nystatin, kandisidin, asam salisilat, asam undesilinat, haloprogin, dan natamisin. Nah, ini adalah amphotericin B. Salah satu contohnya sedianya injeksi merupakan hasil fermentasi dari Streptomyces nodosus, dapat menyerang sel yang sedang tumbuh dan sel matang, bersifat fungistatik atau fungisidal tergantung dosis, di mana fungistatik artinya adalah menghambat pertumbuhan jamur dan fungisidal artinya membunuh jamur tersebut. Itu tergantung dari dosisnya. Dan yang terakhir, efektif menghambat Histoplasma capsulatum, kemudian Cryptococcus neoformans, Candida, Blastomyces dermatitis, dan Aspergillus. Amphotericin B memiliki mekanisme kerja yaitu berikatan kuat dengan ergosterol yang terdapat pada membran sel jamur sehingga menyebabkan kebocoran dari membran sel dan akhirnya sel jamurnya akan mengalami lisis. Untuk farmakokinetiknya, ini sangat sedikit diserap melalui saluran cerna, oleh karena itu pemberiannya diberikan secara intravena. Untuk distribusinya yaitu ke cairan pleura, peritoneal, sinovial, dan aquosa, CNS, yaitu cerebral nervous system atau sistem saraf pusat, dan cairan amnion. Untuk ekskresinya melalui ginjal itu sangat lambat. Indikasi dari amphotericin B ini yaitu untuk mikosis sistemik seperti coccidioidomycosis, paracoccidiomycosis, aspergillosis, candidiosis, blastomycosis, dan histoplasmosis. Efek sampingnya yaitu demam, menggigil, gangguan ginjal, hipotensi, anemia, efek neurologik, dan tromboflebitis. Penderita yang diobati oleh amphotericin B ini harus dirawat di rumah sakit karena diperlukan pengamanan yang sangat ketat selama pemberian obat ini. Jadi pasiennya harus dimonitoring. Sediaannya yaitu injeksi dalam vial itu mengandung 50 mg dan dilarutkan dalam 100 ml Aquades
diincerkan dengan dextrose 5% sehingga 0,1 mg per mililiter larutan. Dosisnya yaitu 0,3 hingga 0,5 mg per kilogram berat badan. Obat selanjutnya yaitu flucytosine. Spektrum dari anti jamur ini yaitu sempit, efektif untuk Cryptococcus, Candidiosis, Chromomycosis, dan Aspergillosis. Mekanisme kerja obatnya yaitu flucytosine ini masuk ke dalam sel jamur dengan bantuan sitosin deaminase dan dalam sitoplasma akan bergabung dengan RNA. Setelah mengalami deaminase menjadi 5-fluorourasil, dan sintesis protein sel jamur ini terganggu akibat penghambatan langsung sintesis DNA oleh metabolit 5-fluorourasil ini. Farmakokinetiknya, obat ini diserap dengan cepat dan baik melalui saluran cerna. Distribusinya dapat ke seluruh tubuh dan ekskresinya yaitu di ginjal. Indikasinya yaitu chromoblastomycosis dan juga dapat untuk meningitis, yaitu dikombinasikan dengan amphoterisin B. Efek samping yang dapat terjadi yaitu toksisitas hematologik, gangguan hati, dan gangguan saluran cerna. Sedianya yaitu kapsul, baik yang 250 dan 500 mg. Untuk dosis dari obat ini yaitu 50-150 mg per kilogram berat badan sehari dibagi dalam 4 dosis. Ya, artinya digunakan selama 4 kali sehari. Lakukan penyesuaian dosis pada penderita insufisiensi ginjal, yaitu pasien yang mengalami penurunan fungsi ginjal. Kemudian ada ketoconazole. Ini salah satu contoh obatnya, efektif terhadap Candida, Coccidioides, Cryptococcus, H. capsulatum, dan Aspergillus. Mekanisme kerja obatnya berinteraksi dengan enzim P450 untuk menghambat demetilasi lanosterol menjadi ergosterol yang penting untuk membran jamur. Dihambat ya. Farmakokinetiknya diserap baik di saluran cerna, distribusi urin, kemudian di kelenjar lemak, air ludah, kulit, tendon, dan cairan sinovial. Ekskresinya yaitu melalui empedu dan sebagian kecil diekskresikan di urin. Indikasinya yaitu histoplasmosis paru, tulang, sendi, dan juga jaringan lemak, Cryptococcus dan Candidosis. Ini untuk yang krimnya ya, jadi ada yang oral, ada juga yang topikal. Efek sampingnya yaitu gangguan saluran cerna, efek endokrin seperti ginekomastia, penurunan libido, impotensi, dan ketidakteraturan menstruasi. Kontraindikasi dari obat ini yaitu tidak boleh diberikan bersamaan dengan amphoterisin B. Selanjutnya ada obat fluconazole, ini contoh sediaan kapsul. Efek samping endokrinnya itu lebih kecil dibandingkan dengan ketoconazole. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat sintesis ergosterol membran sel jamur. Farmakokinetiknya dapat diberikan secara oral ataupun intravena, absorpsinya itu baik, ekskresinya melalui ginjal. Efek sampingnya ini lebih kecil dibandingkan ketoconazole seperti mual, muntah, kulit kemerahan, dan juga ini yang paling berbahaya dapat juga menyebabkan teratogenik. Kemudian ada itraconazole, ini contoh obatnya. Ini merupakan obat pilihan untuk blastomycosis. Efektif juga untuk aspergillosis, candidemia, coccidioidomycosis, dan juga cryptococcus. Mekanisme kerjanya ini sama dengan golongan azol lainnya, ada yang tadi ketoconazole dan lain-lain. Farmakokinetiknya diabsorpsi baik secara oral dan diekskresikan terutama di ginjal. Efek samping yang mungkin terjadi yaitu mual, muntah, kulit kemerahan, hipokalemia, hipertensi, edema, dan juga sakit kepala. Selanjutnya ada griseofulvin. Ini merupakan obat anti jamur yang memiliki mekanisme kerja yaitu obat ini masuk ke dalam sel jamur dan berinteraksi dengan mikrotubulus dalam jamur dan merusak serat mitotik dan menghambat mitosisnya.
Farmakokinetiknya yaitu dapat diabsorpsi baik bila diberikan bersama makanan yang berlemak tinggi. Distribusinya baik ke jaringan yang terkena infeksi, kemudian indusernya yaitu P450 dan diekskresikan melalui ginjal. Glycyrrhizapine ini memiliki efek samping, diantaranya efek samping berat itu jarang terjadi, namun dapat menyebabkan hepatotoksik dan juga teratogenik. Sediaan yang beredar yaitu tablet berisi mikrokristal 125 mg dan juga 500 mg. Untuk suspensinya ada sediaan 125 mg per mili. Nistatin. Nistatin merupakan antifungipolien yang memiliki mekanisme kerja yaitu berikatan dengan ergosterol pada membran jamur. Permeabilitasnya itu meningkat sehingga sel jamurnya dapat mati. Indikasinya yaitu untuk kandidiasis kulit, selaput lendir, dan juga saluran cerna. Untuk efek sampingnya yaitu jarang ditemukan seperti mual, muntah, dan diare ringan. Selanjutnya ada miconazole dan obat topikal lainnya, diantaranya miconazole, clotrimazole, econazole aktif secara topikal itu jarang digunakan secara parenteral. Efek samping yang mungkin terjadi yaitu iritasi dan rasa terbakar. Mekanisme kerjanya, spektrumnya itu, distribusinya itu sama aja dengan ketoconazole. Untuk sediaannya tersedia dalam bentuk krim 2%, gel 2%, dan juga clotrimazole krim 1%. Ya, sekian penjelasan mengenai farmakologi obat anti jamur. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.